Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat bukti yang kedua dalam pembuktian di peradilan agama adalah bukti saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Ya, jadi bisa melihat saja, bisa mendengar saja, atau melihat sekaligus mendengar. Orang yang melihat dan mendengar itu pasti mengetahui dan mengalami sendiri. Nah, yang namanya saksi itu bisa sengaja diminta untuk menjadi saksi ya, atau yang kebetulan atau tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa. Tidak semua ya bisa menjadi saksi. Ada syarat-syarat tertentu untuk bisa seseorang itu menjadi saksi. Yang pertama, sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya. Dan yang dilihat adalah apa yang dilihat, apa yang didengar, diketahui, dan dialami sendiri. Misalkan, melihat saja, ya, ketika seseorang itu ada di dalam ruangan, kemudian melihat ke jendela, dalam jarak 20 meter, dia melihat ada dua orang yang berkelahi. Nah, tentunya dia tidak bisa mendengar apa yang terjadi, tapi dia bisa melihat ada orang dipukul berapa kali, kena apanya, dengan apa. Nah, itu kan yang diterangkan, apa yang dilihat. Dan dia tidak bisa menerangkan apa yang dia tidak dengar. Atau saksi itu hanya mendengar saja. Artinya ketika di dalam suatu ruangan tertutup, ya, kemudian dari luar ada mendengar suara-suara atau peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, dia hanya bisa menerangkan apa yang didengar saja. Karena dia tidak bisa melihat, maka dia tidak bisa memberikan keterangan apa yang dia lihat. Yang namanya melihat dan mendengar itu pasti mengetahui dan mengalami sendiri. Keterangan saksi atau kesaksian itu harus diberikan atau diterangkan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi. Ya, jadi secara pribadi dia hadir di dalam persidangan dan keterangan itu mempunyai sebagai alat bukti saksi apabila diterangkan di dalam persidangan. Kemudian saksi harus dapat menerangkan sebab mengapa saksi itu bisa memberikan keterangan. Misalkan dia adalah saksi tentang pembayaran utang piutang. Ya, bagaimana dia bisa mengetahui? Ya, karena pada waktu itu saksi diajak untuk menagih dan kebetulan pada waktu itu yang ditagih melakukan pembayaran hutang misalkan. Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat. Jadi tidak boleh berpendapat. Ya, saya berpendapat bahwa yang dilakukan itu adalah tidak benar misalkan. Itu namanya pendapat. Itu tidak boleh bagi saksi menerangkan seperti itu. Jadi hanya menerangkan sebatas apa yang dilihat, apa yang didengar, yang diketahui dan dialaminya sendiri. Juga saksi tidak boleh memberikan kesimpulan. Artinya ketika saksi itu berada di dalam ruangan tertutup, dia hanya mendengar orang suara mengadu, orang suara buk. Oh, berarti itu dia sedang dipukuli. Nah, itu tidak bisa, itu namanya kesimpulan. Dia hanya menerangkan apa yang dia dengar dari ruangan tertutup tersebut. Tidak boleh membuat suatu kesimpulan dan tidak boleh membuat perkiraan. Ya. Oh, kira-kira itu dipukul oleh pelaku misalkan. Nah, kalau perkiraan sih diperbolehkan, misalkan perkiraan tentang berapa hari atau tanggal ya, atau di tahun berapa, itu tidak masalah. Kemudian saksi atau kesaksian itu tidak boleh berasal dari orang
lain. Ya, kalau kesaksian itu dari orang lain, istilahnya adalah testimonium de auditu, atau kesaksiannya mendengar dari orang lain. Atau dari cerita orang lain, dia tidak mengetahui, ya, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui dan mengalami sendiri. Itu namanya testimonium de auditu. Kemudian satu orang saksi itu bukan merupakan alat bukti. Unus testis, nullus testis. Artinya minimal kesaksian itu harus 2 orang atau satu saksi tetapi harus didukung dengan alat bukti lain, misalkan alat bukti surat. Itu baru bisa mempunyai kekuatan sebagai keterangan saksi atau bukti saksi. Nah, selanjutnya adalah yang dilarang atau tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Yang pertama adalah keluarga sedarah atau semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Keluarga sedarah artinya saudara kandung, kalau keluarga semenda itu keluarga dari perkawinan. Menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, artinya lurus ke atas dan lurus ke bawah sampai dengan derajat yang ketiga. Misalkan ke atas berarti bapak tidak boleh menjadi saksi terhadap anaknya. Kemudian kakek sampai dengan kakek buyut. Kalau ke bawah berarti anak, cucu, cicit tidak boleh menjadi saksi terhadap keluarga sedarah ke atas. Kemudian suami atau istri dari salah satu pihak meskipun telah bercerai itu tidak boleh menjadi saksi terhadap istrinya atau terhadap suaminya walaupun sudah bercerai. Kemudian yang tidak boleh menjadi saksi juga adalah anak-anak yang umurnya belum diketahui dengan benar apakah mereka telah berumur 15 tahun. Kemudian orang gila, walaupun ia terkadang-kadang sakit ingatannya, kadang-kadang terang ingatannya, nah itu juga tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Nah, ini ada beberapa catatan kaitannya dengan larangan menjadi saksi. Keluarga sedarah atau semenda itu dapat didengar keterangannya dan tidak boleh ditolak dalam perkara mengenai kedudukan perdata antara kedua belah pihak. Kemudian anak-anak yang belum dewasa ataupun orang gila dapat didengar keterangannya tanpa disumah. Ya, keterangan mereka bukan sebagai keterangan saksi tetapi hanya dipakai sebagai penjelasan saja. Nah, kalau tadi tentang larangan untuk menjadi saksi atau tidak boleh menjadi saksi, yang sekarang ini adalah sebenarnya orang-orang ini adalah bisa menjadi saksi, berhak menjadi saksi, tidak dilarang tetapi dapat mengundurkan diri. Ya, biasanya karena alasan-alasan tertentu ya. Nah, yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak, artinya dari penggugat atau tergugat. Kemudian keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari saudara laki-laki dan perempuan serta suami istri salah satu pihak ini dalam garis menyamping. Ya. Kemudian orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya yang wajib untuk menyimpan rahasia, dokter misalkan, dia bisa menjadi saksi tapi bisa mengundurkan diri karena apa? Karena ada rahasia jabatan atau karena pekerjaannya wajib menyimpan rahasia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.